Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke bosku semuanya, hari ini kita mau bahas sebuah laptop yang lagi rame banget diminta teman-teman untuk dibahas. Nah, laptop ini dia adalah dari brand Axio dengan tipe Hype 7 AMD X9 yang harganya dibanderol di angka 10 jutaan rupiah. Nah, cuman fakta menariknya, laptop ini dia itu barangnya limit bro. Terus limitnya produk ini penyebab utamanya nggak lain nggak bukan adalah karena kondisi global, yaitu kenaikan harga memori dan juga SSD yang otomatis juga mempengaruhi produksi dari tipe-tipe baru seperti ini. Nah, cuman kalau kita ngomongin balik lagi sama laptopnya, memang bro, si Axio Hype 7 AMD X9 ini dia itu punya spek killer bro, karena pakai dapur pacu prosesor gaming. Terus untuk opsi upgrade-nya dan komponennya, wah asli, merek lain kalau kita ngomong soal laptop 14 in nggak akan ada yang seberani Axio tipe ini. Karena kalau kita detailkan kan laptop ini dia pakai prosesor Ryzen 7 8745HS. Kemudian untuk VGA-nya dia ada bahan prosesor yaitu Radeon 780M yang waktu kita lihat settingannya di BIOS bro, untuk settingan VRAM-nya bisa kita maksimalkan di angka 16GB. Nah, ini menurut saya akan jadi salah satu poin penting buat teman-teman yang cari laptop tipis tapi berkemampuan VGA meskipun itu bawaan dari prosesor. Berikutnya untuk RAM-nya laptop ini juga sudah dikasih yang maksimal yaitu 32GB DDR5, dan RAM ini waktu kita lihat fisiknya dia itu pakai dual keping, pakai 16GB, frekuensi 4800. Terus semisal kalian merasa kurang, nantinya untuk RAM ini juga masih bisa kita maksimalkan hingga di angka 64GB. Lanjut SSD-nya dia punya dual slot, salah satunya udah kasih 512GB pakai M.2 NVMe Gen 4 dengan speed di angka 3000-an. Kemudian untuk softwarenya laptop ini seperti biasa, dia dikasih Windows 11 tanpa Office, dan layar yang dikasih di laptop ini dia pakai panel IPS ukuran 14 inch, resolusi FHD+, akurasinya sRGB di angka 56%, Adobe RGB di angka 39%, dan DJI P3 di angka 40%. Jadi saya bisa bilang laptop ini udah mumpuni untuk dipakai di banyak software berat. Contohnya untuk programming, untuk kebutuhan kalian teknik sipil, untuk editing gambar video, hingga real perkantoran, ini udah jalan bro ya. Tapi tetap dia juga punya batasan. Yang perlu kita ingat adalah bahwa laptop ini masih belum memiliki VGA atau GPU dedicated. Contoh ini, case-nya ketika teman-teman menggunakan software kayak AutoCAD yang udah ada halaman kerjanya itu dia pakai 3D kompleks, pakai laptop ini dia bisa jalan tapi kurang maksimal. Ini akan beda cerita kalau teman-teman pakai laptop gaming yang punya RTX 3000 ataupun 2000 series. Terus ketika kita menggunakan laptop ini untuk kebutuhan editing video, nah mungkin kekurangannya yang paling kelihatan adalah untuk akurasinya belum sempurna karena pakai 56% sRGB. Tapi kalau untuk hanya sekedar ngedit video pendek atau belajar di YouTube, ini udah cukupan sekali menghandle kebutuhan kalian. Nah, dari sini saya itu sebenarnya punya cerita yang agak menarik bro ya. Ketika saya jual laptop ini di toko kita, nah kadangkala buat orang-orang yang kurang familiar dengan merek Axio, dia cenderung akan lebih memilih merek laptop yang ternama. Contohnya Asus, Lenovo, Acer, MSI hingga HP. Karena mungkin menurut saya branding Axio ini tidak segede brand-brand ternama. Tapi kalau kita ngomongin soal mungkin secara performa, desain hingga after sale, menurut saya Axio ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Desainnya proper, garansinya afternya jalan, ada ADP, kemudian opsi upgrade-nya ini melebihi ekspektasi di harga laptop 10 jutaan untuk ukuran laptop 14 in. Karena pas saya pakai, laptop ini dia nyaman, terutama pas sudah diangkat gini bro ya. Nah, bodinya itu dia nggak terasa kopong alias antep karena untuk material casingnya si Axio ini dia berbahan dari metal alias aluminium. Total bobotnya di angka 1,3 kg dan ketebalannya itu waktu ditutup dia titik tertebalnya di angka 17,4 mm. Selanjutnya misal teman-teman mau buka dan memanfaatkan laptop ini, nah dia bisa tuh kita buka pakai satu tangan, terus layarnya juga bisa kita buka lurus sampai 180 derajat. Nah, efek positifnya dengan dibuka lurus seperti ini, biasanya akan memudahkan kita untuk berkomunikasi sama lawan bicara yang ada di hadapan ataupun mungkin di sekitar kalian.
Berikutnya untuk layarnya seperti yang kita bahas tadi, dia kan pakai IPS, jadi sudut view angle-nya itu luas. Terus layar ini juga bening, meskipun tidak proper amat. Tapi yang jelas ketika kita ngomong di harga budget 10 jutaan rupiah, laptop ini udah nyaman, terutama semisal teman-teman ingin memanfaatkan untuk kebutuhan meeting online karena kameranya sudah menggunakan resolusi di angka 1080, tapi gambarnya kalian bisa simak yang seperti ini. Halo bro, tes 1 2 3. Ini adalah hasil pengujian dari gambar dan juga kualitas audio dari Axio Hype 7 AMD X9. Kalau kita lihat dari ukuran hardware-nya, ini kan dia pakai 1080 30 fps. Gambarnya memang lumayan bening, tapi tidak bening-bening amat, tapi udah cukup lah bro ya. Kalau kita manfaatin untuk kebutuhan meeting online. Dan yang perlu kalian catat, di kamera ini juga punya privacy shutter fisik yang terletak di bagian atas. Nah, udah cukup lengkap, cocok untuk meeting online kalian. Berikutnya kalau kita ngomongin tentang pengujian pengetikan, nah di Axio Hype 7 AMD X9 menurut saya pas kita nyobain bikin script di sini bro ya, keyboard ini dia terasa cukup nyaman, empuk, tapi keycapnya itu agak pendek, beda sama seperti seri Hype lainnya. Nah, fitur unggulan dari keyboard ini, dia punya backlight warna putih yang bisa kita sesuaikan di tombol F4, serta tombol powernya pun terpisah terletak di bagian pojok kanan atas, di sebelahnya pun ada indikator warna lampu putih. Geser lagi ke bagian colokan earpod, laptop ini punya colokan earpod lengkap terbagi di sisi kiri kanan. Terus untuk Type-C-nya yang perlu dinotis adalah dia itu bisa full function, artinya bisa copy paste data, bisa buat ngecas, dan juga bisa untuk display port. Wi-Fi-nya laptop ini dia pakai Wi-Fi 6 plus Bluetooth 5.2, sama pas kita bongkar bagian dalamnya, sistem cooling laptop ini dia juara. Kecil-kecil cabai rawit, pakai dual fan, dual exhaust, dan juga punya dual head pipe. Dengan suara ketika kita geber yang berat-berat, fan-nya itu silent. Terus suhu tertinggi laptop ini dia itu hanya mencapai di angka 50 derajat Celcius. Nah, suhu ini yang perlu kita notice adalah dia suhu permukaan bro ya, beda cerita sama suhu yang ada di dalam HW monitor. Kalau yang HW monitor, teman-teman bisa lihat data seperti ini. Dan untuk baterainya, laptop ini juga udah proper alias awet. Baterai laptop ini hardware-nya itu di angka 58 Wh, bisa bertahan di angka 5-7 jam tergantung konfigurasinya teman-teman. Laptop ini akan dipakai buat apa? Lanjut yang terakhir, untuk data yang perlu kita pahami juga bahwa laptop ini memang garansi 1 tahun tapi udah plus ADP. I kill you! Oke bro, masuk ke part yang paling saya suka, yaitu part compare mendang-mending, mending Axio atau mending merek lain. Nah di sini tolak ukurnya bro ya, kita akan compare Axio dengan tolak ukur merek lain di sama-sama Ryzen 7, tapi karena nggak ada yang sama persis, yang penting Ryzen 7 dan di merek lain di harga 10 juta ke bawah. Nah dari data ini kita dapat 4 buah merek, satu dari Advan, yang kedua dari Acer, ketiga dari Lenovo, yang keempat dari Asus. Nah kalau kita lihat bro ya, dari keempat merek ini mungkin yang setara adalah punyanya si Advan. Tapi uniknya Axio, dia itu membawa scalable yang berbeda alias tolak ukur beda dengan menawarkan RAM udah pakai 32 GB. Kemudian laptop ini juga membawa opsi upgrade yang tidak dimiliki oleh semua kompetitor. RAM dual channel, kemudian penyimpanan juga dual slot. Tapi kalau kita ngomong soal warga Konoha, tetap biasanya untuk merek itu menjadi tolak ukur utama. Ada yang bilang
nggak bisa sama bang. Kalau Lenovo dibandingkan sama mungkin Acer, kemudian Asus dan juga Lenovo. Tapi kalau kita lihat dari pencapaian si Axio, dia itu udah mulai mengekor sama komputer yang gede-gede. Harganya pun udah ditarain. Padahal secara kasta tetap berbeda. Jadi ya sebenarnya semuanya kembali lagi sama teman-teman. Prefer Axio atau merek lain. Yang jelas secara performa ini mengungguli semua komputer di kelasnya harga 10 jutaan. Ya, kita bro ya. Saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat. Oke. Mantap.